suatu negara maju atau mundurnya tergantung pada sikap pemudanya. Apabila pemudanya bersikap positif, maka negaranya akan bersifat positif juga. Bismillahirrahmanirrahim. The respectable teachers Ustaz Rahmat Ibrahim and the great future orators and my beloved fellow students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ladies and gentlemen, so we thank to Allah the Almighty for His many blessings, so that we can gather here in our class to have muhadarah session. So we also thank to Allah for the time He has given us every second, minute, and hour of each passing day. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noble companions. Dear audience, it's pleasure to have you all here, and it's pride to have the great orator among us who will deliver the speech in this Thursday afternoon. Well, the agenda of day as follows. One, opening welcome speak by Ustaz Rahmat Ibrahim. Speech presentation evaluation grade by the class grade. And closing. Beloved fellow student, shall we start our activity by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda speech presentation for Muhammad Mufli bin Marjono. Mufli, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Terima kasih MC karena telah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara di depan sini, dan terima kasih kepada teman-temanku telah mendengar yang ingin mendengarkan. Berdiri saya di sini, saya ingin berbicara tentang lingkungan yang baik untuk masa depan yang baik. Lingkungan sekarang ya sudah bisa dilihat lah, seperti Jakarta. Jakarta itu ya tahun lalu itu mulai banjir karena lingkungannya buruk. Nah, lingkungan yang buruk itu dikarenakan manusia yang buruk, bukan manusia yang buruk ya, karena belum bisa menjaga. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian semua agar dapat menjaga lingkungan agar dunia menjadi lebih baik lagi. Lalu seperti yang kita rasakan saat ini ya, pandemi corona. Pandemi corona ini juga bisa dikatakan gara-gara atau disebabkan oleh masyarakat dunia yang kurang mampu menjaga cara makan. Nah, mereka tuh makan apa aja gitu. Oleh karena itu kita harus menjaga makan. Kita makan yang halal-halal, bukan yang halal aja ya. Kita yang baik-baik lah, agar kesehatan kita lebih baik lagi dan tidak terkena penyakit yang aneh-aneh. Ya, sekian pembicaraan kali ini. Saya Muhammad Mufli. Haza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Orator selanjutnya oleh Muhammad Hanif Al-Aziz. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat yang bisa membuat kita berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Hadirin, saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul "Kebersihan adalah sebagian dari iman". Hadirin, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu tidak asing lagi bagi kita. Kata-kata itu sudah diwariskan turun-temurun untuk kita. Karena kebersihan itu sangatlah penting bagi lingkungan, kesehatan untuk seluruh makhluk hidup. Jika lingkungan kita kotor, maka itu sangatlah tidak baik untuk kesehatan kita sendiri. Maka dari itu, hal yang perlu kita lakukan adalah membersihkan diri, membersihkan lingkungan, dan membersihkan teman sendiri. Hadirin, dengan kebersihan maka lah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, karena setiap apa yang kita lakukan itu adalah cerminan diri kita sendiri. Akhlak kita tercermin di dalam apa yang telah kita lakukan. Karena dengan begitu maka kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum siyamana innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Oke, orator selanjutnya Muhammad Emir. Muhammad Emir, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina daripada muhadarah pada hari ini, dan juga MC Muhammad Diva dan Muhammad Adnan, dan juga teman-teman saya yang saya cintai. Pada hari ini saya ingin membawakan khutbah atau membawakan pembicaraan yang berjudul pentingnya menempatkan diri pada tempatnya. Hadirin jamaah, hadirin teman-temanku yang berbahagia. Pada hari ini kita ketahui bahwa ilmu, pengetahuan, dan teknologi sudah perlu kita ketahui bahwa ilmu dan teknologi sudah semakin maju. Hal tersebut haruslah kita iringi terhadap diri kita sendiri, yang harusnya kita perbaiki diri kita sendiri agar ilmu, pengetahuan, dan teknologi tersebut dapat bermanfaat dan positif. Perlu kita ketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi sifatnya merupakan netral. Awalnya netral,
Positif dan negatifnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu tergantung pada diri kita. Kalau misalkan kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dengan baik dan bijak, maka hasilnya pasti akan positif. Namun apabila ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut kita gunakan dengan sembrono, sewenang-wenangnya, maka hasilnya pasti akan negatif. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, di sini saya ingin mengajak kepada diri saya pada khususnya dan teman-teman pada umumnya agar senantiasa meningkatkan takwa dan agar senantiasa meningkatkan kualitas diri agar kita dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan bijak. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, di zaman ini kita sebagai pemuda haruslah menempatkan diri pada tempatnya. Suatu negara maju atau mundurnya tergantung pada sikap pemudanya. Apabila pemudanya bersikap positif, maka negaranya akan bersifat positif juga. Begitu juga sebaliknya. Dan di sini saya ingin mengajak agar senantiasa kita merdeka fikir, merdeka dalam hal ilmu, merdeka dalam hal segala-galanya, agar senantiasa negara kita ini menjadi negara yang merdeka. Sebelum saya tutup pembicaraan ini, saya ingin mengambil kata-kata daripada seorang Perdana Menteri Inggris pertama, perempuan. Margaret Thatcher pernah berkata, perhatikanlah apa yang kalian pikirkan, karena itu akan keluar menjadi sebuah perkataan. Perhatikanlah semua apa yang kalian katakan, karena itu akan keluar menjadi sebuah tindakan. Perhatikanlah tindakan kalian, karena itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikanlah sebuah kebiasaan kalian, karena itu akan menjadi karakter, menjadi habit, kebiasaan, menjadi karakter pada diri kalian. Dan karakter kalian tidak lain dan tidak bukan merupakan takdir kalian. Sekian dari saya. Hadza wallahu ya'ana wa yarfa'na walhamdulillahi rabbil alamin. Terus selanjutnya oleh Muhammad Marijan. Tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina dalam muhadharah pagi hari ini dan teman-temanku yang saya sayangi. Tak lupa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan pada kita untuk menghadiri muhadharah yang begitu cerah ini. Dan tak lupa kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman unta ke zaman Toyota. Berdiri saya di sini akan membawakan khutbah dengan judul Merokok Jembatan Narkoba. Di luar sana banyak sekali pergaulan yang bebas, seperti antara laki-laki sama perempuan yang tidak ada aturannya sama sekali, yang membuat antar laki-laki dengan perempuan itu akan membawa ke hal yang negatif, seperti pacaran, terus berdua-duaan. Dan yang saya pentingkan di sini adalah merokok, karena merokok ini merupakan jembatan yang dimana bisa membawa para pemuda untuk mencoba narkoba. Karena kita tidak tahu bagaimana proses pembuatan merokok. Bisa saja dalam merokok tersebut diselipkan atau dicampuri oleh narkoba yang dikit-dikit lama-lama makin banyak yang akan menumpuk di dalam tubuh kita. Maka dalam hal itu marilah kita menjauhi namanya merokok. Karena kita coba lihat, merokok sama amal. Merokok setiap hari kita 25.000. Jika kita beramal 25.000, maka akan mendapatkan hasil yang banyak. Dan merokok juga membuang hambur-hamburkan uang. Maka dari itu marilah kita jangan merokok. Karena merokok membuat kita akan mendekati narkoba.
Sekian dari saya. Hada wallahi ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Oke, the next orator kepada Sultan Mubdi Alvan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musola alaihi wal biladu wa rijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tidak luput saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat, bertoleransi dalam perdamaian. Dan juga tak luput kita juga harus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena beliaulah umat muslim tersebar ke seluruh dunia hingga saat ini umat muslim menjadi pilar dunia. Dan di sini saya juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada MC ya, kepada MC Muhammad Diva karena telah memberikan waktunya untuk saya, dan juga kepada teman-teman saya yang dari tadi barbar melihat saya dan alhamdulillah sekarang mulai memperhatikan saya. Di sini saya berdiri tidak lama karena saya akan berpidato sesuai jadwal. Di sini saya berpidato berjudul dengan menyedihkan generasi berkarakter. Apa sih generasi berkarakter itu? Kita dari sekarang tuh harus memiliki karakter, harus mempunyai kemampuan. Terus telaah kemampuan kita yang terdalam, ya, supaya kita mengetahui dan dapat mengikuti zaman yang sekarang sangat cepat perubahannya. Zaman di mana perubahan sosial tersebut itu sangat tidak masuk akal. Seperti sekarang generasi COVID-19. Di sini kita tidak tahu bagaimana kita harus menyikapinya dengan seperti apa. Ya. Di sini juga kita sudah mengetahui bagaimana kita cara menghadapi wabah yang sangat mendunia ini seperti COVID-19. Di sini kita belajar di Mat Az-Zaitun ini. Kita belajar bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana kita mengikuti zaman dalam keterpurukan zaman ini. Kita harus mengetahui bagaimana kita telaah dulu masalahnya, baru kita mencari solusinya. Seperti itu. Dan di sini saya, khususnya saya sendiri dan Anda juga, semuanya harus mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Dan saya di sini mengajak, ayo semuanya. Saya tahu semua itu memiliki bakat-bakat terpendam. Tapi di sini masih ada yang malu, masih ada yang bingung akan kuliahnya, bingung akan kehidupan ke depannya. Tenang saja. Kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir kreatif. Kita harus lebih pintar dari mereka. Mereka ya. Kita harus berpikir. Karena itu, ayo kita bangun. Kita bangun batang yang terendam ini. Ayo. Sekian dari saya, Muhammad Sultan Mubdi Alvan. Haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Orator selanjutnya oleh Muhammad Lutfi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal Musalla alaihi Muhammad al-Mad'ulahu al-Biradu wal Rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kita dan telah memberi kesehatan kita, dan akhirnya kita bisa datang ke tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dari dulu, dan sekarang kita bisa merasakan kenikmatan dari perjuangan beliau.
saya hormat kepada pembimbing yaitu Ustadz Rahmat Ibrahim dan teman-teman saya sekalian. Di sini saya akan memberikan pidato berjudul pentingnya menghargai seseorang. Kita manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu, janganlah pandang manusia itu sebelah mata. Karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Bagi kalian yang masih memiliki kelebihan-kelebihan yang terpendam dan masih punya kekurangan-kekurangan, janganlah kalian saling mengolok-olok. Karena terdapat ayatnya yang sudah jelas dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengolok-olok, janganlah kalian mengolok-olok. Barang siapa kalian tidak lebih baik daripada orang yang diolok-olok itu tersebut. Jadi kita sebagai manusia harus tolong-menolong satu sama lain. Jika seseorang saling membutuhkan, maka tolonglah mereka. Dan janganlah kalian mencaci-caci mereka. Jadi kita sebagai manusia berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan dalam keburukan. Temalinlah mereka. Jika mereka jahat atau mungkin mereka berbuat kesalahan, nasihatilah mereka. Tapi janganlah kalian berbuat jahat kepada mereka. Kita selaku manusia yang beriman kepada Allah, tentulah kita taat kepada ajaran-ajarannya, hadis-hadisnya, dan semua Al-Qurannya. Dan tentunya pada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya yang hanya bisa saya sampaikan, hanya singkat. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Ini dia orator selanjutnya, atau orator yang tak kalah hebatnya dari orator-orator terlebih dahulu. Kepada Muhammad Arisud, tempat dan waktu dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalalu wal musalla alaihi Muhammadu al-madu lahu wal biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimahullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah merahmati kita untuk bisa berkumpul serta bisa berbicara serta masih bisa dimiliki oleh, dicintai dan disayang oleh sama manusia. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat karunia-Nya Islam bisa menyebar sampai ke pelosok-pelosok negeri. Dalam kali ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam dunia ini yang sifatnya hanya sementara dan akhirat yang kekal abadi, di dunia ini tidaklah menjamin kita untuk terus hidup abadi. Namun kehidupan akhirat tentulah pasti abadi. Dan sudah selayaknya orang yang menggunakan akalnya, orang yang cerdas akan mendahulukan kehidupan yang abadi dibanding kehidupan yang sementara yang hanya sesaat. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahullah, pelajarilah Islam dengan semurni-murninya. Pelajarilah Islam secara mendalam. Kuasailah agama Islam karena kalian berada di dalamnya. Koreksilah diri kalian masing-masing. Sudah benarkah akidah saya? Sudah benarkah Islam saya? Dan sudah mengenalkah kita terhadap Tuhan kita yang telah menciptakan kita? Ataukah kita hanya sebatas sebagai seorang muslim yang hanya tercantum di identitas KTP kita masing-masing? Karena itu, marilah kita kejar dunia, kejar akhirat, dan tapi jangan lupakan dunia. Cukup sekian dari saya. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Muhammad Adnan Fanani bin Weskorni, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du.
Qulillahumma malikal mulki tu'tiul mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya birikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Islam sampai ke pelosok dunia dan kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Saya di sini bukannya sekedar berdiri, tapi ingin membawakan sebuah pidato yang berjudul bersyukur menjadi landasan hidup kita sebagai kita agar kita menjadi orang yang berbahagia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita pahami makna dari kata bersyukur. Perlu kalian ketahui makna dari kata bersyukur itu apa. Bersyukur adalah rasa nikmat kita, rasa meskipun kita merasakan kerugian ataupun keuntungan, kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kesenangan dunia, kita harus jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam susah maupun senang kita harus bersyukur. Dalam susah, seperti Nabi Isa waktu itu ketika umatnya kelaparan. Dalam surah Al-Maidah ayat 114 pojok kanan sebelah kanan atas, oke? Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama itakununa idza li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairuz raziqin. Ketika itu Nabi Isa dan umatnya sedang kelaparan dan minta kepada Allah merupakan rizki dari langit, makanan berupa itu kepada keturunannya dan kedepannya. Itu Nabi Isa aja seorang nabi itu bersyukur meskipun sedang kurangan, dan dia tidak luput yang namanya doa, yang namanya meminta kepada Allah, dia tidak lupakan hal itu. Jadi kita sebagai manusia jangan lupa untuk bersyukur dalam segala aspek, segala hal. Ya, meskipun kita dalam keadaan senang maupun tidak senang. Karena Allah juga menciptakan kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia, pasti ada kaitannya dengan hal yang seperti ini. Allah menciptakan kita seperti yang dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutkanlah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Allah menciptakanmu. Ingat, Allah yang menciptakanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakanmu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan menyebut dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar kamu dengan kolam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar kamu apa yang tidak diketahui. Tuh, Allah mengajarkan kita seperti itu, mengajar kita bersyukur segala macam apa yang kita ketahui. Allah memberikannya kepada kita berbagai macam cara. Ya, jadi kita sebagai manusia harus bersyukur dalam berbagai macam hal, baik itu kebaikan maupun keburukan. Kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya, orator yang selanjutnya oleh Muhammad Diva. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu al-mad'ulahu al-biladu warijalu. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina muhadharah pada hari Jumat ini, dan MC, dan kepada anak kelas IS-A7 dan IS-8 yang saya cintai. Ya, pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang ini. Tidak lupa pada salawat serta salam tetap curahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmatnya dan atas perjuangan dan sahabat-sahabatnya, kita Islam ini bisa berkumpul di tempat Islam ini bisa sejahtera hingga saat ini.
Ya, pidato atau pembicaraan yang saya bawakan pada hari ini ialah petani kaya, negara jaya. Mengenal soal pertanian, kita tidak asing lagi. Banyak di daerah Jawa dan di daerah Jakarta. Dan sekarang teknologi hingga saat ini semakin berkembang dan muncullah hidroponik. Ya, pertanian hidroponik ini menghemat biaya. Pertama itu menghemat biaya, kedua lahan dapat kita gunakan dimanapun, bisa di atas rumah, bisa di dalam rumah, di dalam ruangan juga bisa. Tidak pertanian yang lain, yaitu kita memerlukan sawah-sawah yang luas dan juga kita perlu namanya pengairan. Sedangkan hidroponik ini kita hanya menggunakan aerator untuk menyalurkan air nutrisinya ke tumbuhan-tumbuhan yang sudah kita tanam. Ya, hidroponik ini keunggulan tuh sangat banyak. Pertama, dia bebas dari hama. Kedua itu dia tidak terkena oleh semprotan kimia yang digunakan untuk menghilangkan hama. Dan sangat praktis sekali nih untuk menanam hidroponik. Ya, sekiranya demikian, hadza wallahu khairana wa yafuzina walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orator selanjutnya yang tidak kalah penting dan dia memiliki karakteristik badan tegap dan dia adalah seorang atletik dan juga seorang atlet sepak bola. Dia memiliki cita-cita sebagai public speaking. Kepada Muhammad Alfat Aledrus Alfat, pada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wal almatulahu wal biradu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Thank you kepada MC, thank you kepada Ustadz pembina dan hadirin yang saya banggakan. Kali ini saya akan membahas tentang bersyukur hidup di lingkungan surga dunia. Alhamdulillah, saya dididik dari kecil di Mata Zaitun. Untung saja saya disekolahkan di Mata Zaitun karena saya lingkungan kompleks saya terbilang yang keluarga besar Islam itu cuma 6 keluarga, jadi pergaulan bebasnya sangat keras. Di situ orang tua saya mikir kalau saya tidak dimasukkan ke sini saya akan pergaulan saya akan hancur. Alhamdulillah saya disekolahkan di sini mempunyai akhlak yang bagus. Banyak yang saya pelajari di Mahat Az-Zaitun ini. Sekiranya cukup, ya, saya persilakan kepada Muhammad Idar Fatah yang sudah menunggu dari tadi. Ayo, waktu dan tempatnya persilakan. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi wa matulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Salat serta salam mari tercurahkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Allah agama Islam bisa dirasakan pada hari ini. Terutama kita rasakan pada saat ini. Pula pertama kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah telah berkumpul di tempat ini. Ya, saya ingin membawa pidato yang berjudul dengan akhlak yang baik. Nah, terutama pada teman-teman sekalian, akhlak yang baik itu adalah keseharian atau biasa kita laksanakan di Mata Zaitun. Terutama bangun pagi sekolah, belajar di sekolah, bangun pagi dan seterusnya. Nah, dari itu kita harus bisa berbuat baik pada siapapun. Sekian.
hada wal khairna wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Orator selanjutnya kepada Muhammad Ikhwan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim sebagai pembimbing dan yang berbahagia teman-temanku sekalian. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan karenanya kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Dan tidak lupa juga kita sholawat kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, karenanya Islam menyebar hingga luas seperti sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan pidato dengan judul Orhiba. Ya, seperti yang kalian ketahui, Orhiba adalah Orde Hidup Baru. Ya, seperti menggunakan masker, cuci tangan, tidak bergerombol dan menjaga jarak. Tapi di Al Zaitun saja diterapkan Orhiba. Di luar masih banyak yang bergerombol, dibukanya mall tapi masjid itu ditutup. Mengapa? Ya, di Al Zaitun juga sudah berusaha untuk memutuskan arus virus gitu. Tapi di luar tuh belum ada upaya dari diri sendiri dan aparat hukumnya dan yang lain-lain. Ya, saya rasa cukup sekian aja. Azawallahu yarana wa yafajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Ibrahim selaku pembimbing pada pidato pada hari ini, dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan berpidato dengan berjudul Peluang. Di zaman yang sulit ini, dapat kita pastikan orang-orang pasti mencari duit dengan cara media online gitu. Jadi semuanya serba online, tidak ada yang bertatap muka secara langsung, tidak ada yang berinteraksi secara langsung. Nah, di sini saya ingin berbicara tentang judul peluang. Dimana peluang bagi kita penerus dari generasi bangsa. Kita mempunyai banyak peluang di saat seperti ini. Dengan menggunakan media online, kita dapat menjual barang-barang yang sulit untuk ditemukan. Nah, di sini saya ingin kalian menggunakan peluang itu sebaik-baiknya. Ya, azza wa jalla ya ana wa alhamdulillah. Merdeka. Ya. Halo sobat toleransi dan perdamaian. Pastikan nonton video ini, Like, comment, And subscribe and share ke seluruh dunia. yeay.